Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dan selamat datang kembali untuk sahabat jiwa di Bincang Jiwa. Nah, yang sudah tampil di layar ini ada muka-muka cantik dan saya tidak cantik sendirian. Ada teman-teman cantik saya juga di sini gitu ya. Jadi untuk episode kita kali ini kita akan bahas tentang aku bukan anak broken home. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seputar broken home. Kita akan ngobrol bertiga di sini. Di paling pojok ada Mbak Helen Citra Dewi. Hai, sahabat jiwa. Ketemu lagi. Minggu lalu kita udah ketemu, sekarang ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak bosen ya, guys. Enggak lah, cantik gini. Wah, Kemudian di tengah ini yang mencolok sekali di antara kami berdua, saya dan Mbak Helen, ada Dokter Cindy Antika. Halo Sobat Jiwa. Halo. Selamat pagi. Oke, ngomong-ngomong soal broken home nih, ada icon yang nggak lepas sebenarnya secara di public figure gitu ya. Ada icon yang tidak lepas dengan mereka ini adalah anak broken home. Ada Al Elbul. Dan baru-baru ini kan rame ya karena betul. Balik lagi ya. Iya, ada pernikahannya Al. Kemudian di situ ada hadir Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda akrab. Maya. Bunda Maya, kemudian Ahmad Dhani gitu ya, dan pasangan mereka masing-masing gitu. Kemudian ada juga icon selanjutnya itu ada Gempi gitu kan. Kemudian ada beberapa lah gitu. Nah, ini Dok, tentang broken home ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan pertamaku adalah broken home ini apakah kondisi di mana orang tua itu berpisah, divorce gitu, atau enggak mesti? Enggak Ya, mesti. enggak mesti. Enggak mesti divorce gitu ya. Ya, gimana dong? Jadi kita balik lagi ya, kalau kita lihat ya, kalau yang ini broken home, dari kata broken dan home gitu kan ya. Jadi di sini yang kita lihat, oke, satu bisa yang sudah jelas-jelas adalah bercerai ya di sini ya. Setuju nggak ya bercerai? Setuju itu broken home ya. Kemudian kalau kita bilang broken home itu tidak selalu bercerai, ya juga ada benarnya ya. Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga yang dilihat oleh anak itu juga kan mempengaruhi juga kan anaknya. Bagaimana kalau menurut Mbak Helen ya, apa memang seperti itu? Ya nggak sih, kayak broken itu kan apa sih? Broken itu kalau kita pecah nih, definisi home itu kan rumah. Broken itu apa? Rusak gitu ya, hancur gitu ya. Jadi kayak rumah yang hancur yang mungkin kalau bercerai tadi ya betul ya Dok. Itu kan kayak hancur dalam arti ya mereka sudah berpisah ya, split gitu. Jadi sudah tidak utuh gitu ya. Tapi ya mungkin tadi ketika dalam rumah tersebut tidak ada kehangatan atau konflik, itu bikin ya disebut ke broken home nggak sih gitu nggak? Karena konflik yang terus menerus kan mau tidak mau itu juga akan mempengaruhi ya kehidupannya anak itu gitu. Jadi tiap hari melihat orang tuanya bertengkar dengan nada-nada tinggi, kemudian atau mungkin ada sampai tindak pemukulan, sampai seperti itu kan itu juga terus terang itu juga mengoyak mental mereka ya. Atau nggak hanya itu nggak sih, nggak hanya kayak kekerasan fisik atau verbal ya, betul ya, tapi kayak perang dingin, tidak ada komunikasi yang hangat. Kayak aku dan kamu ya masing-masing kayak berasa rumah tuh kayak kos-kosan. Jadi ayah di mana, ibu di mana, kemudian mereka sibuk dengan misalnya pekerjaannya atau apa, kemudian anaknya dibiarkan. Jadi kayak neglected child gitu. Kesepian juga ya jadinya ya. Kesepian, lonely itu paling sering banget tuh ada anak-anak dengan yang kita katakan broken home ini gitu, lonely. Nah, kalau kita ngomongin emosi anak gitu ya, yang karena ketika mereka hidup dalam keluarga yang broken tadi, kira-kira buat teman-teman apa nih gambaran emosi yang terjadi? Tentu aja tadi yang udah di spill ya, marah pasti ada. Ya, apalagi ya yang mereka rasakan. Kadang ada beberapa yang merasa bahwa ini salahku nggak sih? Gitu. Orang tuaku bertengkar, ini salahku nggak sih? Merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Iya, ada yang anak-anak, ada beberapa misalnya pengalaman saya gitu, beberapa anak yang datang dengan ini salahku nggak sih Dok gitu. Orang tuaku ini seperti ini, andaikan aku tidak begini, mungkin orang tuaku tidak begini. Nah, misalnya begini, anaknya ini sudah tahu nih, sudah tahu orang tuanya bertengkar dan yang lainnya. Nah, kemudian dia membuat masalah lagi misalnya di sekolah, bukan dalam tanda kutip, sebenarnya pengen untuk diperhatikan, pengen untuk di apa. Nah, sampai rumah akhirnya orang tuanya ini bertengkar, kamu sih anak ini dibeliin
orang tuanya iya bertengkar bertengkar. kayak gitu. Apalagi sampai misalnya saling menyalahkan di depan anak gitu. Terus akhirnya juga selain itu juga kan dia akhirnya merasa terabaikan gitu, merasa aku sendiri di dunia ini. Parah banget ya gitu. Atau mungkin kalau betul, atau ketika anak mendengar bahwa orang tua bertahan karena anak, Iya, Nah, nah iya betul. itu mungkin juga termasuk bagian dari rasa bersalah yang Iya. muncul nggak sih, kayak Iya. dia menyaksikan orang tuanya tersiksa dalam tanda kutip bertahan demi dia, sehingga membuat dia ya ini coba nggak ada saya di dunia ini gitu Iya, nggak sih? mamaku tidak akan begini gitu, papaku tidak akan begini gitu. Dan itu kan saya main X ya dok ya, jadi itu rame tuh juga. Jadi ada dua kubu nih. Ada anak-anak yang orang tuanya sudah berpisah dan ada anak-anak yang orang tuanya ya masih bersama tapi kondisinya sudah tidak hangat lagi gitu kan. Ada dari mereka yang prefer ini untuk anak-anak yang orang tuanya masih bersama tapi kondisinya sudah tidak kondusif itu, mereka lebih prefer lebih baik orang tua saya berpisah daripada mereka harus bertahan karena anak gitu kan. Karena menurut mereka bertahan untuk saya itu untuk apa kalau saya harus menyaksikan orang tua saya berantem apa segala macam. Tapi untuk mereka yang orang tuanya bercerai, ada beberapa yang lebih prefer lebih baik gue melihat orang tua gue bersama gitu, walaupun Meskipun dalam peperangan ya. meskipun dalam peperangan, karena bagi mereka lebih baik tetap memiliki ayah dan ibu yang utuh ada gitu ya, secara Secara hukum fisik sah, ya. secara fisik sah, walaupun mungkin di dalam rumah tuh kondisinya Tidak baik-baik nggak saja. baik-baik saja gitu. Tapi berarti secara emosi mau orang tua berpisah atau masih bersama itu Dengan konflik ya. dengan konflik tetap sama aja kan? Iya betul betul. Jadi kan anak-anak itu sebenarnya berbeda di pas mana sih tepatnya dia biasanya kan terjadinya hal ini gitu. Jadi pandangan anak yang A dengan anak yang B pada saat terjadi konflik itu rumah tangga itu kita nggak bisa mengeneralisir ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Memang mungkin dibilang oh ya saya sudah ada anak yang sudah saya mendapatkan perbandingan pada saat orang tua saya itu masih bersama. Ini kok tiap hari kayak begini nih gitu. Ini justru bikin nggak enak gitu. Nah pada saat dan dia menyaksikan pada saat orang tuanya sudah berpisah gitu. Oh ternyata mereka tidak bertengkar, bisa saling ini tadi nanti itu kita akan bahas selanjutnya Oh, iya. mengenai co-parenting. Co-parenting itu ya. Iya, itu Atau mungkin yang tadi berharap lebih baik deh orang tuanya tetap sama-sama walaupun perang karena dia punya kebutuhan fisik gitu ya. Karena ketika berpisah dia melihat ayahnya mungkin abai sama dia karena sudah punya keluarga baru gitu ya. Kemarin saya lupa ya teman-teman, saya nonton apa ya, tapi ada kalimat yang kayak oh di TikTok ya, di TikTok ada nih ternyata ada apa namanya seorang influencer ya, kayak remaja gitu perempuan, dan dia bilang kalau dia tuh pernah sangat sedih menyaksikan ayahnya yang tersenyum dengan keluarga barunya. Gitu. Jadi kayak sedih banget jadi ketika ini topiknya diangkat nih, entah kenapa tuh si TikTok itu muncul yang beginian semua. Ini pasti scroll gitu ya, Ini kan yang orang ngeliat gitu. Iya, jadi dia bilang kayak dia bikin buku lah intinya. Saya lupa tulisan di bukunya apa, tapi sangat emosional banget tentang bagaimana perasaan sedihnya ngelihat ayahnya tuh akhirnya tersenyum bersama keluarga barunya yang senyuman itu nggak pernah dia saksikan ketika dia ayahnya bersama dia. Ya, jadi ya mungkin tadi ketika for information juga si anak ini nih orang tua bercerai dari mungkin usia 6 tahun kalau nggak salah ya. Jadi dia tumbuh besar dewasa, dia bikin buku, dia merefleksikan perasaannya itu, dan dia merindukan senyuman itu gitu ya yang nggak dia lihat. Bagaimana ayahnya akhirnya bercengkrama dengan anak lain yang itu bukan dia gitu. Iya. Dan jelas ada perasaan jealous tadi ya. Iya. Kayak gini ya, mungkin itu tadi yang lebih baik orang tuh tetap bersama gitu. Karena secara fisik paling nggak saya memilikinya gitu ya, walaupun hatinya enggak. Aduh. Melo banget sih pagi-pagi. Iya, hatinya enggak bahagia gitu kan. Ya itu. Nah, ini ngomongin tadi ya tentang usia. Mungkin beda nggak sih? Kayak ya nggak sih dok, kayak ketika perceraian terjadi pada anak yang masih anak-anak gitu ya. Anak-anak kan dibagi nggak sih? Kayak anak bayi mungkin dia nggak ngerti ya. Newborn belum gitu kan, belum ngerti banget kan, karena belum ada interaksi mungkin dengan ayah atau ibunya secara utuh. Mungkin
mungkin anak-anak yang kemudian udah mulai paham siapa tahunan, Sekolah, ya. sama mungkin remaja itu juga ada lagi. Nah, gimana Dok? Iya ya, kalau kita lihat dari itu fase-fasenya jelas berbeda ya. Jadi penangkapannya dia terhadap apa nih, terhadap apa kejadian di depannya itu berbeda. Caranya dia memproses interaksi itu gitu, yang ada masuk stimulus gitu kan ya. Yang ini apa gitu. Nah pada saat anak-anak kalau usia 7 tahun itu sudah tahu ya, sudah paham. Paling enggak dia tahu bahwa orang tuaku lagi bertengkar nih gitu ya. Tapi emosi yang sampai ke dia gitu ya, jangan kan bertengkar beneran nih, suara tinggi sedikit saja mereka tuh mungkin menangkap itu adalah bertengkar nih gitu, marah tuh gitu, padahal mungkin orang tuanya sedang diskusi atau apa begitu kan, Debat gitu. iya lagi debat kan, tapi bukan nadanya berarti iya, tapi nadanya memang naik ya seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita generalisir, jadi dibagi-bagi, benar kata Mbak kalau tadi ya. Jadi memang pasti berbeda. Kalau anak usia segitu mungkin makan orang tuaku bertengkar nih gitu, nggak enak nih, nggak asik nih gitu ya. Habis itu apa nih, kok begini sih mama sama papaku gitu, kok begini gitu. Akhirnya dia kayak kadang ada anak-anak di usia sekolah itu, di usia 7 akhirnya kadang kayak malas sekolah gitu, akhirnya terus merasa kok perutku sakit terus gitu, pengen cari tahu ke orang tuanya gitu loh, perutku sakit tidak mau gitu. Anak-anak tuh sering kayak gitu, bahkan kadang mereka itu memang datang gitu ya, datang itu dengan keluhan pada saat mau sekolah perut sakit gitu, tidak mau berpisah nih sama kedua orang. Karena itu kalau aku pulang dari sekolah, mama papaku itu kira-kira masih ada nggak sih di rumah gitu. Ada kecemasan Iya, ada pasti mendapatkan kasus yang seperti itu. Jadi nggak mau, dia menempel tidur pun bareng. Nah, tapi ada juga orang tua yang biasa nih ya, istri atau suami mempengaruhi anaknya gitu. Gimana tuh maksudnya? Menjelek-jelekan jelekin salah satu pasangan gitu. Yes. Karena kita bikin kan pola pikir anak itu berbeda-beda ya. Anak umur 7 tahun dengan misalnya perceraian sudah dewasa, kan sudah bisa berpikir ya secara logik kan ya. Mana yang benar, mana yang salah Betul. ya. Sebenarnya anaknya seperti ini bilang, kamu itu kayak gini loh, dia kayak gini loh, Dia jahat loh, dia jarang pulang loh gitu ya. Iya, tapi ada yang seperti itu. Nah, berbeda juga itu penangkapannya gitu. Kalau anak remaja yang kita gituin ya mungkin ini ya, mungkin cari tahu proses ada cari ini ya, dia tahu gitu kan. Tapi kalau anak umur 7 tahun gitu kan bagaimana? Dia benci, betul. Akhirnya merasuk gitu ya Dok. Betul, merasuk. Sampai bisa dewasa. menimbulkan trauma berikutnya di kehidupannya dia gitu. Nah, kalau anak remaja tuh apa sih? Dia mungkin bisa cari tahu, bisa dia kayak membandingkan gitu loh. Masa sih gitu ya, mencari fakta-fakta. Betul, mencari fakta-fakta gitu. Kalau misalnya dewasa sudah dewasa, misalnya apa gitu, kita kan sudah bisa logik, kita bermain gitu. Oh ya, itu pertengkaran orang tuaku, aku tidak ikut campur gitu kan, mereka punya kehidupannya. Kalau ada yang seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak just sudah lah, dia kan terlalu mentang-mentang. Jadi artinya dampak itu nggak cuma marah, sedih doang gitu ya, tapi dampak secara kalau anak-anak mungkin akademiknya, sosialnya, psikisnya, mental Kan health-nya, traumanya sampai besar. traumanya besar. Jadi kalau tadi Dok nyambung ke yang tadi itu, satu berarti Sobat Jiwa, jangan libatkan anak pada persoalan orang dewasa. Iya, saya setuju sekali. Iya, karena itu kan tadi ya, menanamkan kebencian anak nggak paham gitu kan. Benar. Jadi ya itu kan persoalan orang dewasa. Konflik ini kan terjadi antara ayahnya bukan tentang dia gitu kan. Tapi yang sering terjadi memang orang tua atau orang dewasa gitu ya, menanamkan kebencian yang itu bukan persoalan anak loh. Iya. Itu jadi kayak gitu. Jadi kan ada misalnya ayahnya, ibumu begini sekali sih, gini ini gara-gara ibumu yang terlalu begini. Nah seperti itu ada tuh kayak gitu, sampai dia bingung kadang nanti mau mendengar siapa. Semuanya ditolak mentah-mentah, bahkan ada yang sampai aku tidak mau dengan ayah dan mama gitu. Neneknya. Iya, akhirnya dia mau sama neneknya. Saya mau tinggal dengan nenek saya, dengan kakek saya gitu. Jadi merasa lebih nyaman, merasa dia terlindungi gitu. Oh nggak ada nih yang kanan kiri bisik. Kalau orang dewasa tadi saya kebetulan punya Dok pasien yang usia itu sebenarnya udah usia apa ya, pensiun ya, udah usia berapa ya, 60 tahun lah kata. Ini pasiennya datang dengan konflik, jadi si ibu ini
si bapaknya. Anak-anaknya udah gede dan mereka udah punya cucu. Dan yang tadi yang mungkin dibahas tadi, kalau kejadiannya pada anak usia dewasa, mereka menyerahkan kepada orang tuanya kan, kayak udah terserah ibu bapak deh bagusnya gimana, yang penting ibu bapak bahagia gitu ya. Gitu. Jadi kayak memang pasti ada pemahaman yang berbeda pada usia anak yang berbeda-beda. Walaupun dewasa, kita kan tetap akan jadi anak. Iya, betul. Ya, seberapapun kita tetap jadi anak. Nah, Kamu tahu gimana tentang ngomong-ngomong soal itu yang usia itu, saya adalah salah satu part of anak broken home kebetulan. Qadarullah-nya, broken home-nya gitu ya, dan juga mengalami broken heart. Tapi ini saya mengalami pengalaman ini tuh di usia dewasa dong, in my early 20 gitu kan. Gitu. Emang ekspektasinya sebenarnya ketika orang tua divorce di masa saya sudah masuk usia 20, dan saya juga punya kakak gitu kan, usianya juga sudah di 20-an. Ada ekspektasi dari orang-orang terdekat kami, termasuk parents juga, yang berekspektasi bahwa karena kita sudah dewasa, seharusnya kita bisa mengolah semua hal yang terjadi ini gitu, dan bisa cepat membaik as soon as possible gitu kan. Udah bisa, gimana kata dokter kita, sebenarnya secara udah dewasa, secara logik kita udah bisa tahu kan yang benar yang mana, yang salah yang mana, kayak gitu. Tapi yang menjadi berat menurut saya itu, dok, pertama tentu dari percayaan orang tua gitu, itu sangat berat gitu. Yang kedua, ekspektasi itu, kita disuruh, karena kamu sudah dewasa, seharusnya kamu sudah ngerti dong. Ini menjadi keputusan dari orang tua kamu, seharusnya kamu bisa paham ya emang seperti itu gitu kan. Dan juga ini lagi kamu harus berbuat baik sama orang tua gitu kan. Mungkin kamu bisa jadi benci sama salah satu dari mereka, tapi kamu harus tetap berbuat baik sama mereka gitu kan. Jadi saya merasanya saya terlalu dipush dan tidak diberikan ruang untuk berduka cita gitu ya, untuk merenungi apa sih reasoning dari orang tua ini bercerai gitu kan. Karena dipush terus, kamu udah dewasa, harusnya kamu paham gitu. Apalagi saya anak psikologi dong, jadi kayak harusnya kamu bisa paham secara emosional apa segala macam. Tapi kalau saya bisa bilang gitu, saya nggak tahu kalau yang anak seperti apa gitu pengalamannya, tapi kalau saya bisa bilang secara di usia sekarang, ternyata tetap berat untuk bisa figuring out kenapa orang tua itu bercerai gitu kan. Terus juga jadinya nggak diberi ruang untuk berduka cita itu. Jadi ada momen di mana saya itu menjadi menolak untuk dewasa. Ada momen di mana saya, kalau kayak gini saya tidak diberi ruang untuk memikirkan semuanya, saya nggak menjadi dewasa deh. Hanya karena alasan reasoning bahwa saya sudah dewasa, saya harus cepat menerima itu. Jadi saya pernah ada di momen nggak dewasa, karena nggak dikasih ruang itu, dok gitu. Dan satu lagi juga yang menjadi berat, traumanya itu gitu kan orang tua bercerai ketika saya udah usia 20 tahun, otomatis kan berarti pernikahan orang tua kan sudah panjang gitu kan, yang membuat jadi mikir tuh apa sih gitu, kenapa sih sudah sekian tahun membangun itu, apa makna dari sekian tahun pernikahan itu gitu ya. Jadi mikir, jadinya ada trauma, berpikir gini, bisa nggak ya ketika saya menikah nanti pernikahan itu gitu long last sampai maut yang memisahkan gitu kan, karena menyaksikan dari orang tua yang bercerai in the middle of perjalanan mereka yang udah sekian tahun. Jadi batuk, jadi keringat, enggak gimik. Jadi gitu sih dok, kalau saya berbicara sebagai orang yang mengalami di masa dewasa ya. Jadi sebenarnya sih yang mau orangnya berpisah, mau itu anak-anak remaja dewasa, nggak ada yang mau orang tuanya berpisah. Dan saya rasa mereka itu akan mengalami fase-fase yang tadi sama, sedih, marah dan yang lainnya. Tapi yang membedakan adalah memang pola pikir, yang jelas ya, yang membedakan pola pikir. Tapi kalau dikatakan tadi kuncinya as soon as possible, saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju bahwa mohon maaf ya, karena memang kan selalu ada yang seperti itu gitu kan, ada yang menjadi korban. Iya, tidak ada suatu hal, tidak baik-baik saja ini gitu. Nah, jadi selalu saja ada hal yang seperti ini yang membuat akhirnya kita kok saya harus menerima ini ya gitu. Udah loh, dalam sisi diri saya ini nggak mau loh saya begini gitu. Dan itu
jangan dipus untuk as soon as possible kamu harus menerima gitu, kamu udah dewasa atau apa gitu. Itu saya kurang setuju kalau dikatakan demikian ya, as soon as possible. Orang harus paling enggak ungkapkan dulu loh emosinya gitu, keluarin dulu nih gitu, marahnya, kesalnya gitu. Terus ketidakberdayaannya, tuh udah dewasa begini dia nggak berdaya loh nganu orang tuaku, konflik orang tuaku gitu. Jadi tetap aja ada perasaan kayak bersalah, seharusnya aku gini nggak sih untuk orang tuaku gitu, cegah mereka nggak sih gitu. Iya kan, Ada pikiran kayak ada gitu. gitu nggak? Ada. Mbak, ngerasa gitu? Jadi kayak ini too much information tapi nggak apa saya bagi gitu. jadi Kalau- jadi iya, jadi ada momennya dong, ada momennya memang ya kita menyaksikan lah proses itu gitu secara sadar sebagai orang dewasa. Memang ada proses kita bernegosiasi gitu ya sebagai anak saya dan kakak saya gitu. Emang harusnya berpisah apalah segala macam kayak gitu. Tapi memang keputusannya ya kita kembalikan lagi ke orang tua gitu kan. Dan kita juga alhamdulillahnya sebenarnya positifnya adalah kita memang bisa mikir gitu. Ini kalau misalkan orang tua kita tetap satu rumah gitu ya, kayak kondisinya justru lebih buruk kayaknya gitu kan, karena kita menyaksikan orang tua kita bersama tapi saling diam-diaman, hanya yaudah kita menjalani hidup masing-masing gitu kan. Tapi ada proses negosiasi itu, tapi ada mikir juga kayak kenapa ya tidak bisa diperhatikan kayak gitu, kenapa ya pasti itu ada manusiawi pikiran-pikiran banget ya Mbak kayak Helen ya gitu. untuk hal yang seperti ini. Terus tapi tadi balik lagi gitu, tidak perlu mempush diri untuk cepat-cepat melalui ini gitu, masa berduka grief tadi ya, maksudnya ini kehilangan nih, gua kehilangan nih gitu, suatu hal yang sekian takut yang stabil gitu loh. Benar. Ada mama, ada papa stabil gitu kan, cinta keduanya ada gitu ya. Sekarang kayak walaupun sudah besar gitu ya, sudah dewasa, sudah ini tetap saja kan kita butuh gitu ya melihat dan istilahnya merubah suatu hal yang sudah ada sebelumnya gitu. Beradaptasi. Iya, beradaptasi lagi itu akan perubahan. lebih susah. Jadi nikmati perasaannya dulu kalau menurut saya ya. Tetap lagi kita kembali manusia itu tidak bisa juga terlalu dipus gitu. Kamu harus acceptan gitu kan. Kamu harus dan loncat nih dari yang tadinya ini anger gitu tuh langsung ke acceptan gitu kan. Ya, masih fase denial gitu Iya, dipaksa. denial dulu lah, bergening dulu lah gitu kan. benar. Iya, bergening dulu, harusnya aku begini nggak sih, harusnya apa itu nggak apa, itu fase-fasenya dilewati semuanya sampai akhirnya Benar. mungkin acceptan. Bahkan yang sudah acceptan pun ini bisa balik lagi gitu, ke denial, bisa balik lagi ke anger lagi, bisa bergening lagi gitu. Jadi tidak ada yang mengharuskan untuk as soon as possible kamu harus bisa menerima ini gitu. Tidak. Forgiven but not forgotten. Paling tidak ini sering banget ya kita bahas ini. Betul. Jadi paling tidak di masa yang akan datang pada saat kita mengingat situasi ini, kita akan mengingat dengan perasaan yang berbeda. Nah, Gitu. Tidak dengan perasaan terluka, tidak dengan perasaan yang menurut saya hancur lagi gitu. Kita mengingat itu lagi hancur lagi, kita sampai akhirnya trauma. Aku menikah nggak sih? Gitu. Ya kan ada yang kayak gitu nggak sih Mbak Helen ya? Benar nggak sih Mbak Helen? Ada ya? Langsung kebleng gitu, langsung kebleng karena saking menghayati cerita yang baru saja diceritakan. Karena ini untold story mungkin sebelumnya ya. Ini Untold story. tayang di YouTube lagi. Saya dia lagi di tangan ya. Tapi emang ada nggak sih Mbak Helen juga nemu kasus yang apa namanya karena perceraian orang tua tuh jadi dia kayak ada traumatik nikah nggak ya gue? Iya banget ya. Iya banget. Maksud gini. Iya banget. Jadi dan tadi terjadi tuh nggak hanya ketika perceraian kan. Ya tadi ketika dia keluarganya utuh tapi tidak menjalani fungsinya dengan baik, kelihatannya dari luar secara hukum utuh di dalamnya nggak ada gitu ya. Akhirnya ada muncul ketakutan kayak tadi dalam rumah kok diem-dieman. Emang menikahnya gini ya? Kok serem ya nikah? Kok ibu saya dicuekin ya kayak gitu? Kok ibu saya nangis, bapak saya tetap pergi aja ya misalnya kayak gitu. Itu kan akhirnya memunculkan rasa pemikiran yang negatif tentang pernikahan, pandangan yang negatif. Akhirnya ya enggak deh gitu. Akhirnya kan sekarang jadi mungkin ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan udah deh nggak usah nikah aja gitu ya, kayak lebih enak bebas aja tanpa aturan tanpa apapun, bahkan ya lebih jauhnya takut untuk mencintai. lebih dalam lagi ya kita Saking itu ya, karena mungkin dia ngeliat kok cinta ibu saya misalnya tidak dibalas gitu ya, kok
sakit ya mencintai gitu jadi mendingan gak usah cinta aja deh ya takut dewasa, takut mencintai, takut pernikahan, takut segala hal gitu. Tapi kayaknya yang ditakutin dari semua itu adalah sebenarnya takut berkomitmen itu. Sebenarnya kan, oke lah kita suka sama orang kayak gitu, tapi berkomitmen untuk mencintai hanya dia saja, untuk menikah itu kayaknya itu sih part yang paling takutnya itu gitu ya, karena ngelihat cinta orang tua yang ternyata tidak setara gitu. Apalagi tadi ya puluhan tahun ya tadi ya, itu mungkin ya tadi kan ada ekspektasi harapan bahwa kok udah lama pernikahan harusnya aman-aman aja nggak sih? Iya, harusnya. Tapi tiba-tiba apa kan mungkin menurut teori atau apa ya di 5 tahun pertama ya yang gonjang-ganjing beradaptasi gitu. Ini kayak udah lama ada masanya ya tapi kemudian ketika udah jalan pernikahan sekian puluh tahun tapi tiba-tiba harus berpisah kira ya tadi ternyata nggak menjamin ya menikah itu kayaknya nggak ada itu mungkin dampaknya pada Dan kalau saya pribadi ngerasanya jadinya ada anxious terhadap stabilitas. Karena kan kondisinya sebenarnya ya kita kalau pribadi mengalami kan stabil ya, sebenarnya nggak ada konflik yang dimana-mana, stabil. Jadi ketika melihat ternyata kolaps gitu kondisinya, jadi kayak ada anxious terhadap stabilitas itu. Nih kalau misal stabil kayak gini nih, ntar kedepannya gimana nih, kayak gitu. Orang tua gue juga soalnya stabil tuh, tapi tiba-tiba kayak gitu. Makanya jadi ya kan itu yang bikin anxious. Iya, betul ya sih, ada sih pasti akan ada kecemasan seperti itu ya. Jangankan misalnya anak yang dengan tadi broken home dan broken heart gitu ya. tapi ada juga orang yang memang takut gitu dengan kestabilan itu, takut nanti di depan ada apa nih, gue nggak tahu, tiba-tiba boom atau tiba-tiba misalnya sama sih kayak yang kita bilang kayak orang berlayar gitu kan, di tengah udah nggak banyak nih gelombangnya, udah stabil gitu, tapi tiba-tiba badai datang nih, gue siap nggak sih dengan itu? Nah, bisa nggak sih saya ini gitu? Banyak timbul kecemasan, overthinking akhirnya ya. Pada saat saya menikah nanti gimana ya? Ini kerikil atau batu kali yang besar nih yang akan datang gitu kan, seperti itu. Terus dampaknya buat anak saya nanti bagaimana gitu ya? Jadi banyak yang kayak gitu. Oke, gua menikah gitu, tapi akhirnya jangan punya anak deh, takut deh kalau kenapa-napa nih nanti dengan anakku. Nah, bisa jadi kan tidak berpikir seperti itu ya. Jadi di sini yang paling terpenting adalah luapkan dulu rasa ketakutannya itu bicarakan. Tapi kalau sudah sampai ini ya misalnya untuk butuh konseling lebih lanjut ya, Mbak Dawan, Mbak Aul gitu ya, butuh konseling lebih lanjut ya bisa dibicarakan dengan ini apa sih yang menjadi, kita bisa psikoterapi namanya ya, psikoterapi psikodinamik ya. Jadi kita mengurai satu persatu, kita buka satu persatu bawangnya nih, inti bawang itu masalahnya sebenarnya di dalam diri kita gitu. Nah, bagaimana tuh kita buka pelan, perih nih, mataku udah perih, buka bawangnya gitu dulu gitu. Nah, gitu. Jadi jangan bush loading ya kalau kita bahasanya ya, kalau langsung kita papakan gitu, langsung itu tidak gitu. Jadi pelan, sedikit gitu. Nah, gitu. Jadi tidak ada kata as soon as possible. Ya, karena kita manusia beradaptasi sepanjang hayat. Nah, itu tidak ada asal. Dan gak cuman kebahagiaan yang harus kita peluk, tapi kesedihan juga harus kita rangkul. Ya sih, kayak setiap emosi harus kita rasakan, kita peluk diri kita dengan segala luka yang ada di jiwa dan kalau bukan kita yang lebih tahu kan di mana sakitnya, di sini apa di sini, gimana gitu kan? Iya betul. Iya, itu rasanya mungkin kurang ideal gitu ya, tapi ngomongin tentang itu dok, kalau sama ini kita bicara tentang orang itu karena broken home itu lebih banyak negatif, tapi sebenarnya ada nggak sih dampak positif? Kalau dari Aul gimana? Ada nggak? Ternyata dari perpisahan tersebut mungkin ada dampak positif ya yang tersembunyi. Betul. Kalau dampak positif secara pribadi sebagai anak yang ngerasain, hal pertama yang paling berasa sebenarnya dari peristiwa perceraian orang tua itu, yang paling berasa pertama itu adalah lebih berempati. Lebih berempati itu karena ada rame nih di sosial media waktu itu, kayak misalkan jangan deh sama anak broken home misalkan, kayak gitu. Betul. Dia keluarganya aja broken home, nanti secara emosional dia gimana apa kayak gitu. Nah itu
mungkin jika peristiwa perceraian orang tua ini tidak terjadi di keluarga saya, mungkin saya akan kurang berempati gitu ya, kayak iya mending gak usah sama broken home, mending sama yang cemara-cemara aja kayak gitu kan. Tapi sebenarnya yang menjadi apa namanya mindset saya dong Mbak Helen gitu, bahwa meskipun keluarga kita orang tua kita bercerai, kita adalah anak broken home, tapi itu tidak mendefinisikan diri kita seutuhnya gitu kan. Karena dengan memahami kondisi bahwa orang tua bercerai, saya jadi bisa lebih berempati kepada orang-orang yang memang mereka adalah anak-anak broken home gitu. Entah mereka broken home yang broken heart atau yang tidak gitu kan. Jadi itu yang pertama, jadi lebih berempati gitu kan. Terus yang kedua mungkin secara spiritual sih yang paling berasa juga, karena ya kembali lagi bahwa ternyata enggak ada yang selamanya di dunia ini gitu kan. Perpisahan itu pasti terjadi di dalam hidup kita gitu. Tapi kalau untuk di orang tua, ternyata perpisahan yang Allah takdirkan adalah dengan bercerai hidup gitu kan, bukan bercerai mati gitu. Jadi kita karena saya tinggalnya sama ibu saya gitu, jadi kami berdua merasa jadi lebih ya udah memang kita serahin aja sama Allah kalau memang jalannya seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang kita diselamatkan, ayah saya diselamatkan, ibu saya diselamatkan gitu ya. Bagus sih. Sebenarnya ini salah satu kayak teori mindfulness ya. Kalau saya baru membaca buku tentang mindfulness. Itu dari karangan ini apa namanya penulisnya adalah kakak kelas saya namanya Dr. Krisna Aji. Halo Dr. Krisna Aji, semoga nanti menonton podcast ini gitu. Iya. Beli di sini, ada di sini, harganya di sini. Itu keren banget ya, menurut saya itu sangat mendefinisikan dan merincikan bagaimana sih kalau kita perasaan sedih, perasaan kehilangan itu bisa kita rasakan dulu benar-benar gimana sih perasaan sedih itu, perasaan kita sama seperti kita merasakan tubuh kita saat ini berada di mana gitu. Kaki saya sedang apa, ini saya ini tangan saya sedang bergerak, kaki saya kanan sedang menghilang, kaki saya yang kiri gitu ya, mata saya sedang menengok Mbak Aul dan Mbak Helen. Nah seperti itu, jadi kita merasakan itu semuanya, jadi kita tahu oke, ini posisi saya saat ini gitu. Nah terus ada salah satu bab yang saya senang banget ya bacanya itu ya, tidak ada yang abadi itu hanya perubahan. Jadi kehidupan kita tuh memang berubah gitu, segala sesuatunya itu berubah gitu. Jadi dalam buku itu juga mengenai itu, jadi saya senang banget ya baca buku tentang ini gitu. Jadi bagaimana kehidupan kita itu memang tidak stabil, tidak stagnan, tidak yang stagnan di situ, dia dinamis. Iya. Jadi harus memang perubahan itu akan selalu ada. Iya, selalu ada. Kita siap atau tidak dengan perubahan itu tergantung. Betul. Nah, balik ke yang tadi nih dong, ngomongin tentang dampak. Ini ngomong-ngomong sobat jiwa, saya sambil lihat ya, ini contekan. Ini menurut jurnal nih di American Psychological Association, judulnya Healthy Divorce: How to Make Your Split as Smooth as Possible. Ya. Jadi katanya walaupun perceraian orang tua dapat menjadi pengalaman traumatik bagi anak, kebanyakan anak beradaptasi dengan baik setelah 2 tahun. Artinya apa? Ini kan butuh waktu ya. Kalau dari jurnal ini butuh beradaptasi dengan baik kurang lebih 2 tahun gitu. Setelah 2 tahun, bukan di dalam 2 tahun, setelah 2 tahun. Sedangkan anak yang tetap berada di lingkungan rumah dengan orang tua yang selalu berkonflik hebat justru lebih beresiko mengalami kesulitan untuk beradaptasi di berbagai situasi. Jadi tadi itu. Jadi apa namanya, mungkin karena dia berpisah, kemudian dia melihat perubahan tadi ya, beradaptasi, akhirnya membuat dia menjadi lebih mampu beradaptasi pada momen-momen selanjutnya dalam berikutnya. Betul. Dan dampak positifnya nih, tadi Aul bilang masalah spiritual gitu ya. Ini ada lagi tambahan, tangguh sejak usia muda. Karena tadi ya dengan luka-luka tadi akhirnya lebih kuat, lebih tangguh, regulasi emosinya juga lebih baik. Karena tadi ada perubahan, dia mungkin diharapkan lebih mampu meregulasi emosi, pemecahan masalah juga lebih baik, percaya diri, lebih bertanggung jawab, dan ini yang paling penting nih, akhirnya punya harapan menjadi orang tua yang lebih baik di masa depan. Karena tadi satu lagi, tambahan lagi, dan memiliki bonding tinggi dengan orang tua tunggal. Tadi juga sempat dibahas, kamu tinggal sama ibunya dan ternyata kalian berdua saling menguatkan dalam hal spiritual, dalam hal segala hal, dan itu meningkatkan bonding kalian. Dan setuju juga yang masalah yang setelah 2 tahun itu, emang yang di 2 tahun pertama itu gonjang-gonjangnya tuh
ini banget lah gitu. Dan emang di masa itu juga waktu saya coba konseling gitu, ternyata emang di diagnosa ternyata emang ada GAD, General Anxiety Disorder itu gitu. Ternyata mungkin salah satunya gitu yang bisa saya sharing di sini adalah ketidakhadiran secara fisik dari ayah gitu ya, jadi kayak anxious apa segala macam gitu. Dan setelah ya sekarang masih proses juga sih dok, kayaknya berproses untuk luka tentang ini nggak akan pernah selesai ya gitu. Tapi berharapnya sih mungkin ada menemukan satu titik di mana oh ya sudah itu udah menjadi bagian dari hidup gitu ya. Kayak yang judul bincang jiwa yang sebelumnya Forgiven but not Forgotten itu ya. Ya sudah ada di tahap yang insya Allah sudah bisa memaafkan itu acceptance, tapi ya itu lupanya itu yang kayaknya nggak bakal sih gitu. Lupa tidak apa, lupa tidak apa-apa gitu, tapi bisa mengingat itu kembali dengan emosi dan perasaan yang berbeda. Tapi itu positif tentunya ya, Mbak Roland ya. Dan emang juga lagi apa juga sih namanya pentingnya support system juga sih, enggak syukurnya juga sih dari yang memang keluarga inti dan kerabat terdekat itu nggak ada yang nge-push kayak nah ini secara normal mungkin kita kan harus berbuat baik ke orang tua ya, kayak kan dia ayah kamu, dia ibu kamu harus tetap berbuat baik sama dia. Tapi kan satu sisi kayak agak sulit ya untuk bisa baik-baik aja gitu ke seseorang yang sudah membuat luka gitu ya. Gitu kan, apalagi kita kan kalau yang lagi happening sekarang nih dok, anak itu kan kalau sama orang tua, anak itu sudah mencintai orang tua sejak dia lahir, sedangkan orang tua itu baru mencintai anaknya mungkin di usia mereka punya anak gitu kan. Unconditional love-nya itu gitu, mungkin karena unconditional love terhadap orang tua, jadi itu yang membuat jadi sakitnya tuh gak bisa dijelasin gitu kalau nggak dirasain sendiri. Bisa kayak gitu ya. Jadi nah ini dok gimana ya caranya, mungkin ada sahabat jiwa juga yang ada di posisi ini. Jadi secara norma agama dan masyarakat kita memang harus berbuat baik pada orang tua, tapi kan kita nggak bisa bohong kalau kita masih berduka nih, masih terluka, masih kecewa dengan bisa jadi salah satu orang tua atau mungkin keduanya. Apalagi ketika anak memahami satu fakta gitu ya dok ya, yang ini adalah sumbernya gitu ya. Nah itu mungkin itu yang untuk jadi accept itu juga bahwa ternyata ini yang menjadi problemnya gitu. Memaafkan dan melepaskan amarah itu memaafkan dan melihat itu menjadi sesuatu yang berbeda itu memang proses. Jadi tidak semata-mata kamu harus terus berbuat baik atau apa gitu. Berbuat baik itu adalah proses kita dengan manusia gitu, hubungan kita dengan manusia gitu ya. Tapi di satu sisi kamu berbuat baik kepada orang lain tapi melukai diri. Ya, dalam hal tidak dengan misalnya saya pukulin nih bapak saya mau apa gitu, enggak gitu ya, tapi dengan cara menjaga sedikit jarak gitu. Sedikit jarak, tidak apa-apa untuk menjaga sedikit saja jarak. Saya belum siap untuk ini, perasaan saya belum siap untuk kenapa tidak gitu, daripada kita paksakan diri kita bertemu Benar sih dengan kebencian yang terus menerus menumpuk. iya. Nah itu akan lebih nggak bagus lagi nanti gitu. Nah jadi kayak gini, saya mencintai ayah, saya mencintai ibu gitu ya, cinta saya ini nggak akan hilang. Tapi kalau perasaan saya, perasaan apa itu manusiawi. Beri saya waktu untuk bisa melihat ini lebih baik gitu, lebih positif, terutama tentang perasaan kita gitu. Melihat ayah aja kadang misalnya nih sumbernya adalah ayah, sumbernya adalah ibu, melihat itu saya benci nih gitu, nggak enak nih perasaan saya, jadi mau nangis, mau uring-uring, yang mau tidak berjarak terus gitu. It's okay gitu. Ini itu penting kadang. betul. Saya punya satu teman yang dia itu orang tuanya divorce dan ibunya tuh menanamkan kebencian kepada si anaknya ini gitu ya, sampai anak ini nggak boleh ketemu dong, dari dia kecil sampai usia dewasa dia nggak boleh ketemu sama ibunya gitu ya. Anaknya udah usia 30-an gitu, dia nggak boleh ketemu, orang tuanya selalu menanamkan kebencian dari dia kecil sampai segede ini gitu ya. Itu jangan ketemu ayahmu tuh jelek-jelekin lah pokoknya gitu ya. Sampai kemudian di satu sisi teman saya ini laki-laki dong,
dia tuh kayak mulai bertanya gitu ke saya kayak menurut Lolan gitu, gue harus apa gitu. Sebagai teman ya kita memberikan saran. Tapi kemudian yang menarik adalah dia berkonsultasi dengan ustadz. Nah si ustadz ini memberikan saran ya tadi tetap harus berhubungan baik sama orang tua karena itu kan kewajiban ya. Cuman memang orang si ayahnya ini yang diceritakan memang ayah yang buruk lah ya. Mungkin dalam ini berperilaku buruk. Akhirnya satu bilang berbuat baiklah sama orang. Oh gini, mohon maaf ada yang terlewat. Ibunya tuh sudah mengancam soalnya. Kenapa sulit bagi dia? Kalau kamu komunikasi sama ayahmu gitu ya, mama akan buang kamu. Jadi dia tuh kenapa nggak berani berkomunikasi dengan ayahnya tuh karena memang sudah diblok sama ibunya dan sudah ada ancaman gitu kalau kamu berkomunikasi ibunya akan marah akan memutus silaturahmi lah sama dia. Jadi dia tuh di tengah-tengah dia berkonsultasi dengan ustaz dan ustaz juga gitu. Sebenarnya nggak boleh memutus silaturahmi dengan orang tua karena itu wajib gitu kan. Dan ya harusnya tadi orang dewasa tidak melibatkan anak pada persoalan mereka gitu kan. Bahasan kita tadi. Dan akhirnya dari sisi spiritual nih Ustaz ini nyaranin kalau lebih baik kamu tetap berkomunikasi dengan ayahmu tanpa sepengetahuan ibumu gitu ya. Akhirnya gitu ya. Tapi secukupnya aja. Masa secukupnya aja tuh gak usah terlalu ini gitu. Menjalin silaturahmi aja. Kenapa Ustaz nyaranin untuk mungkin nggak ngasih tahu ibunya ya untuk menjaga perasaan ibunya. Jadi Ustaz bilang kita kamu berkewajiban menjaga perasaan ibumu, tapi kamu juga berkewajiban juga untuk menjalin silaturahmi dengan ayahmu gitu. Jadi nggak bisa tuh sebenarnya memilih gitu ya. Jadi ini disclaimer ini Ustaz yang dia konsulin ya. Jadi saya hanya menceritakan pandangan si Ustaz ini. Jadi untuk menjaga perasaan ibunya tidak perlu menceritakan upaya kamu untuk menjalin silaturahmi, tapi untuk menjaga perasaan ibumu kamu menjalin silaturahmi juga saja gitu. Jadi tidak perlu terlibat secara emosional yang jadi intens gitu ya. Mungkin jadi kan yang menjalin silaturahmi dalam arti ya tanya kabar atau apa karena dia nggak pernah berkomunikasi dalam waktu yang lama dari dia bayi dari dia kecil lah ya usianya sampai akhirnya dia mulai berkomunikasi di sekitar usia 28 tahun. Baru akhirnya dia yang kayak ya mungkin ya karena udah dewasa sudah mulai menyadari tentang ini saya kok beda ya gitu ya. Dan saya malah teman saya ini juga memang dia impactnya luar biasa terhadap perceraian tadi, apalagi dengan konflik ya yang perang dingin nggak boleh ketemu secara akademis sampai nggak masuk sekolah gitu, kabur dari sekolah. Itu banyak banget ya, itu banyak banget anak kabur dari sekolah, tidak ke sekolah lagi. Iya, karena ngerasa berbeda dari teman-temannya, terus ya sosial juga. Jadi akhirnya ya ternyata gitu. Akhirnya ya perlu memang kita menjalin bagaimana memposisikan diri gitu ya supaya nggak ada terlalu secukupnya gitu ya, secukupnya. Apalagi ketika kita tahu sih sosok ini misalnya yang menimbulkan bukan menimbulkan masalah tapi membuat kondisi rumah menjadi tidak nyaman gitu ya. Makanya berujung pada apapun itu ya, misalnya apapun itu entah ayah atau ibu atau apa gitu yang berkonflik nih begitu. Pada saat kita misalnya sudah membenci salah satunya ya, anak itu kan kadang ada lebih ke sisi mana gitu ya, dia melihat ke sisi mama atau ke sisi ayah gitu kan, ke sisi mama gitu. Nah pada saat itu juga pandangan kita terhadap orang-orang itu akan buruk gitu loh. Jadi apa yang dimasukin tadi, jadi sedikit saja buruk-buruk. Nah itu makanya pentingnya tadi untuk tidak melibatkan anak pada konflik orang tua ya, khususnya untuk memang anak-anak yang masih kecil. Oh yang dewasa saja terpengaruh begitu, apalagi dengan yang anak-anak usia yang masih belum bisa intinya untuk melihat problem itu, masalah itu jauh gitu ya. Jadi berpikirnya hanya masih kayak mamaku udah gitu, mamaku bilang ayahku begini atau ayahku bilang mamaku begini gitu. Jadi itu penting banget kan. Mungkin saja ada perceraian tidak bisa dihindari gitu kan, paling tidak kita bisa meminimalisir dampak negatif dari itu. Berarti kan berarti broken home itu kan salah satunya adalah perceraian nih dok kan. Tapi kan broken home bisa jadi belum tentu broken heart gitu ya anaknya. Kan ada orang tua yang kayak misal orang tuanya Gempi, si Gading sama Gisel, terus Desta sama Natasha Rizky kan itu kayaknya saya mereka bercerai tapi mereka tetap berkomitmen gitu. Nah jadi solusinya nih ya di ujung kita bahas
apa sih yang harus kita atau orang tua lakukan yang harus berpisah Berpisah gitu ya. ya, supaya anak itu nggak menjadi broken gitu ya, atau punya rasa apa luka yang Dalam, ya. Gimana tuh? Kira-kira menurut kalian Kalau menurut Mbak Aul dulu, Kalau menurut saya sih, kalau misalkan yang perceraian itu terjadi ketika kecil gitu, itu tadi yang udah disebutinnya, jangan pernah melibatkan anak di dalam konflik orang tua gitu, terus menjelek-jelekkan itu sih yang iya, betul, menjelek-jelekkan itu. ini saya cari spilan ya. Lanjut. iya kan tuh. Saya tugasnya mencari informasi ilmiah nih ya, sobat jiwa. Tapi kan Berbeda ya, tapi pola pikirnya ya anak. tapi kalau saya sih dok, karena udah ini kan percaya di orang tua saya kan terjadi ketika saya sudah dewasa gitu ya, jadi saya bisa memahami strugglingnya dari kedua orang tua saya untuk tetap berhubungan baik seperti itu ya. Tapi itu tadi sih, at least supaya luka itu tidak timbul kepada anak, mending jangan dijelek-jelekin orang tuanya gitu. Walaupun itu berat untuk di keep sendiri kan, kayaknya sebagai orang tua saya nggak tahu sih, saya tidak bisa membayangkan perasaan dari salah satu orang tua saya gitu ya. Nah, kalau itu dipendam sendirian, rasa benci terhadap pasangan yang pasangan ini adalah orang tua dari anak itu, tuh saya nggak tahu sih, saya tidak bisa membayangkan itu gitu. Tapi saya bersimpati terhadap itu gitu, bersimpati terhadap itu. Jadi kayaknya salah satu cara menurut saya sih tidak menjelek-jelekkan, Jangan menunjukkan konflik ya. Atau tadi orang tua ketika memang dia punya perasaan yang sedih, curhatnya jangan ke anak kali ya. Betul. Curhatnya ke tenaga ini ya, tenaga yang ahli ya. Iya, tenaga yang curhatnya ke kompeten. anak yang masih SMP ya kan, Iya. bapak kamu gini-gini ya, tadi dengan pandangan anak kayak gitu. Jadi pasti si orang tua yang merasa ditinggalkan atau merasa patah hatinya ini punya luka, tapi kalau mengekspresikan lukanya dengan menjelekan pihak lain kepada si anak, itu nggak konflik yang justru akan bermasalah lebih jauh ya, bisa menimbulkan tadi seperti yang kita katakan trauma dan yang lainnya. Bahkan kalaupun nanti dia menikah itu dia sangat hati-hati banget, tapi pada akhirnya dia kan berpikir gitu, kadang ada nih ya, ada kasus case gitu saya ada dapatkan gitu di konsultan, karena memang dia memang dampak perceraian dari orang tua sebelumnya, dari dia kecil dia lihat itu terus gitu, dia pupuk sampai dia besar, akhirnya dia memiliki pasangan. Pada saat itu dia bilang, saya tidak ingin seperti mama saya, tidak ingin seperti ayah saya tidak ingin seperti ayah saya yang meninggalkan mama saya, kemudian bercerai, kemudian menikah lagi. Dia seperti itu, tapi tanpa sadar dia mengulangi itu gitu. Nah itu Iya, karena apa? Karena keadaan konflik itu kan tidak terselesaikan gitu, karena ada di dalam dirinya tuh, saya nggak mau mengulangi yang ayah saya lakukan, misalnya menikah lagi gitu. Tapi yang dilakukan di rumah tangganya itu misalnya dengan adopsi dari ada apa yang dia lihat kan, itu ada teori ya objek relasi tadi ya, teori relasi objek tadi gitu. Jadi dia melihat itu udah terpatri di bawah alam bawah sadarnya, dia tanpa itu melakukan itu kepada istrinya gitu. Saya tidak suka ayah saya membentak istri saya atau membentak ibu saya, tapi dia lakukan itu, dia kayak repeated gitu loh. Tapi kayaknya dia punya gitu. kesadaran itu, tapi kayaknya nggak seek for help deh dok, kayaknya ya. Cuma yes. bilang nggak mau. Ya, tapi dia nggak menunjukkan kayak apa ya, tidak menunjukkan ini gitu, usaha untuk itu gitu. Mungkin bukan usaha untuk itu ya, tapi dia sudah sangat berusaha ya, tapi terlalu dalam buka itu gitu loh. Nah itu juga itu penting banget gitu. Nah jadi biar ini loh dampak-dampaknya sampai besar, bahkan sampai dia berumah tangga, memiliki anak dan lain-lain. Jadi itu tadi pentingnya untuk tidak melibatkan anak dalam konflik ini, dan kalau berkelahi itu tidak depan anak. Betul. Jadi berbeda. mengatasi konflik sehingga bisa bekerja sama gitu ya, mengatasi konflik sehingga nanti bisa berkolaborasi dalam membesarkan anak. Co-parenting itu yang menjadi penting untuk anak-anak gitu ya, bagaimana mereka ya bisa berkolaborasi seperti Desta dan Isma. Jadi kan tetap bisa jalan-jalan gitu ya. Tadi siapa? Gempi sama Gisel. Ya siapa namanya? Lupa. Tapi kan ada loh waktu itu kita di polisi komite, waktu itu ada kan emang ini lagi rame untuk pengurusan ini kan, untuk SLB kan, administrasi SLB. Jadi waktu itu ada pasien Mbak yang
ternyata orang tuanya ini sudah bercerai, tapi mereka berkomitmen untuk bisa sama-sama gitu ketika anak ini mau terapi atau misalkan anak ini mau tes untuk administrasi sekolah di SLB itu mereka bareng-bareng. Nah ya berkolaborasi tadi, karena kalau tadi kita ngomongin yang dokter ceritain tuh sebenarnya dua figur itu tetap kita butuhkan. Dengan si kita memutuskan silaturahmi atau nggak mau komunikasi, nggak mau berkolaborasi, anak akan kehilangan. Let's say misalnya dia tinggal sama ibunya, diputus lah sama ayahnya, nggak boleh dijadikan ayah, dia akan kehilangan figur otoritas, figur ayah gitu kan ya. Dan ketika nggak ada yang mewakili, kan perempuan nggak bisa ya menjadi, walaupun banyak yang bilang saya harus menjadi ibu dan ayah, tapi secara naluri secara di dalamnya dia karena tetap butuh figur ayah gitu. Walaupun sebenarnya karena suka ada pertanyaan, kalau misalnya anak saya berpisahnya karena meninggal gimana? Nah itu kayak gitu beda lagi. Tapi figur ayah atau figur otoritas tetap diperlukan. Mungkin dapatnya dari atau dari kakaknya gitu ya, pamannya gitu ya. Jadi sebenarnya tetap itu. Oh ya, ini jadi pertanyaan juga sih sebelum itu. Kan kalau misalkan yang ada orang tua bercerai karena bercerai mati gitu kan, itu apakah termasuk kategori broken home enggak? Beda lagi, lukanya berbeda itu, ya kan? Itu Okay. yang satu bercerai hidup karena konflik nih, yang satu kan berbeda lagi kan, dia kan mungkin lebih legowo, dia akan melalui fase grief tadi ya, fase grief tadi, fase berduka, fase apa, tapi kan lukanya tidak sama, iya kan? Satu luka koyak, iya kan? Atau kayak yang ada kekecewaan, ekspektasi kita tuh belum les gitu. Tapi kenapa berpisah? Iya. Berpisah kan berarti ada konflik nih. Konflik itu kayak akhirnya si anak, memang kalian nggak tahu yang ngatur konflik gitu ya. Si anak tuh mungkin kalau mereka bisa bicara, mereka akan komplain gitu kan. Kalian udah gede gitu kan, kenapa nggak bisa ngatasin ini sih? Kenapa nggak bisa ngasih saya keluarga yang utuh kayak gitu? Jadi ya itu kayak berarti quote unquote untuk broken home ini sendiri itu lebih cenderung kepada kondisi ketika orang tua tuh berkonflik gitu ya, apakah dia akhirnya bercerai atau enggak itu sudah termasuk di dalam broken home itu sendiri. Oke. Ya, jadi untuk tadi membangun anak tetap sehat, tumbuh optimal, memang dalam menghadapi kasus seperti ini tetap harus ada komunikasi dan kolaborasi. Dan satu kutipan nih, belajar untuk tidak catastrophic thinking atau selalu memikirkan kemungkinan terburuk. Nah, overthinking ini ngomongin yang minggu lalu sobat jiwa. Jadi silahkan di cross check di video sebelumnya di linknya di mana. Nah, itu jadi itu ya. Dan kalau orang tua berpisah, maka yang juga penting menurut saya menetapkan aturan yang sama. Ya misalnya ayahnya udah beda rumah nih kasihnya, tetap punya aturan yang sama. Ya tadi selain nggak cuma selain tidak menjelek-jelekan satu sama lainnya, tapi juga aturannya harus sama. Sehingga anak juga nggak merasa lebih enak ke ini atau ke ini kayak gitu ya. Jadi aturannya tidak ambivalen ya. Jadi ada yang satu oke, satu tidak oke gitu. Nah, terakhir nih Dok, kita ngomongin anak tentang perpisahan supaya tadi mengurangi luka atau membantu mereka lebih bisa meregulasi. Meregulasi. Karena kalau tadi kita ngomongin tentang jelek-jelekin gitu ya orang tua di satu sama lain gitu, nah gimana cara kita menjelaskan itu kan juga akan mempengaruhi apakah mereka akan menjadi broken health atau enggak gitu. Nah idealnya gimana gitu teman-teman kita ngomongin gitu kan kalau anak kan, kalau kita misalnya ngomongin ini tergantung fase anaknya kayak gimana gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir mau cerai nih sekarang, ini anak 7 tahun nih, ini anak 27 tahun gitu, udah kabar kita cerai gitu ke pengadilan gitu, segampangnya tidak gitu. Jadi berbeda caranya ya. Jadi misalnya kita mungkin mama dan papa sudah ini gitu, tapi kita tetap bareng gitu. Nanti kita bisa hadir gitu. Tapi memang anak yang lebih kompleks nih, harus lebih dalam nih kita lihat nih. Misalnya butuh bantuan untuk berbicara gitu. Karena mereka juga sebenarnya sebelum bercerai pasti sudah ada konflik-konflik yang mereka pasti tahu gitu. Anak kecilnya pasti tahu gitu. Yang seringkali diremehkan adalah anak kecil tuh nggak tahu apa. Anak kecil belum ngerti, nggak bisa dengar. Nah, itu. Perubahan sikap dari salah satu aja udah kerasa kan? Emosi, energi mama itu gue gitu. Betul. Gimana tuh? Jadi ada dulu pendapat dia gitu. Menurut kamu mama dan papanya
bagaimana gitu. Anak umur 7 tahun tuh udah bisa loh gitu. Ngomong ya. Iya, diajakin ngomong gitu anak apalagi yang ini ya, jadi diajakin ngomong gitu. Dibilang misalnya menurut kamu mama dan papa kira-kira ini seperti apa gitu. Mulai dari bahas-bahas gitu atau mulai dari kalau aku nih dari dongeng-dongeng dari cerita-cerita gitu. Kamu ada nggak sih persoalannya gitu? Mulai jangan langsung berhenti. Jadi mulai dari situ kita tangkap dulu emosi apa nih yang tergambar gitu. Tapi itu agak susah ya kadang ya yang dilakukan misalnya ini. Jadi bisa meminta bantuan ahli Untuk menjelaskan ya konseling atau apa. Atau kadang dia bilang aku biarin aja ya biar dia tahu sendiri gitu. Jangan ya berbeda lagi itu ya. Itu emosinya nanti nangkepnya dia beda gitu. Misalnya katakan papa dan mama mungkin tidak berumah lagi. Jadi ada banyak kata-kata atau kalimat yang kita pakai itu tidak cerai gitu, bukan cerai gitu. Kan anak-anak itu bisa scroll kan cerai apa dan lain-lain. Mungkin tidak bisa apa maksudnya tidak sama lagi gitu. Tapi kita bisa ketemu bareng-bareng. Positifnya nyaman. Nanti kalau mau ambil rapor gitu kan itu yang biasa kayak momen-momen ambil rapor kedua orang tua datang itu kan kadang ada sekolah itu kan yang ngambil itu ya pada saat misalnya ini kan pokoknya itu yang paling dia takut kadang anak-anak di pikiran aku nanti kalau itu teman-temanku akan lihat mamaku nggak ada gitu atau mamaku cuma datang cuma mama aja yang datang gitu kan kayak gitu jadi kayak gitu jadinya nanti kalau kakak pentas atau kalau adik pentas gitu mamanya kamu tetap datang gitu nah jadi seperti itu jadi kalimat-kalimatnya mungkin ya yang harus dijelaskan kan harus dibuktikan bahwa hadir iya benar kalian berdua harus hadir betul tidak hanya secara fisik tapi secara emosional juga kolaborasi aja betul si kalau nggak salah si anak sih kalau nggak salah ya podcastnya dia menceritakan ke anaknya tuh tentang seperti kakak sama adik kan pernah berantem kan dia punya anak tuh 3 tuh anak kakak sama adik tuh pernah berantem sama seperti udah juga karena berantem kayak gitu jadi bukan menormalisasi berantem ya tapi bahwa berantem itu bisa dialami oleh dia dengan adiknya atau sama seperti bunda sama ayah juga kadang-kadang berantem gitu. Dan yang tadi betul dok ada tambahan lagi nih kalau karena mereka tinggal di 2 rumah ya mungkin ada kebingungan kita bisa jelaskan ke anak kita jadi nanti misalnya adik akan punya 2 rumah yang sama-sama mencintai gitu. Jadi ayah dan ibu akan tetap selalu ada dan pastikan anak tahu bahwa ia aman. Itu yang paling penting karena pasti ada rasa insecure kan kenapa kok aku berbeda kok di rumah aku cuma sama ibu gitu kan ya jadi pastikan bahwa keseharian mereka mungkin akan berubah tapi afirmasi mereka bahwa perubahan itu nggak selalu menyeramkan sehingga yang tadi awal ini satu lagi sebelum ke situ pastikan anak tahu bahwa itu bukan salahnya dan satu lagi berikan anak waktu untuk memproses transisi smooth as possible ya Dani. As smooth as possible bukan as soon as possible ya. Karena kan waktu untuk grieving orang-orang kan beda-beda. Betul. Gitu. Jadi ya itulah teman-teman sobat jiwa topik yang ya luar biasa ya dan menjadi PR perjalanan untuk anak-anak yang mungkin tumbuh dengan keluarga yang mungkin tampak tidak utuh itu mungkin butuh proses gitu ya tapi harapannya kita sebagai ayah dan ibu tetap hadir secara utuh untuk mereka gitu karena co-parenting yang sehat ini juga menentukan salah satunya untuk kesehatan mental anak kita supaya anak-anak kita tetap sehat jiwa raga apapun kondisi betul jangan lupa seek for help juga sih kalau memang udah nggak bisa nih baik sebagai anak maupun sebagai orang tua gitu betul seek for help seek for help tadi dan ada kadang saya tidak terbeli kadang ada yang katakan bahwa memang betul kita jangan fokus pada hal yang negatif tadi ya jadi don't stop focusing on what bad gitu jadi jangan kita mengambil negatifnya saja gitu jadi kita bisa melihat dari ruang yang lebih positif jadi positif lagi jadi kita bukan tidak apa ya mungkin broken home saja tapi tidak broken home betul dan yang paling penting adalah memastikan keluarga tetap berfungsi meskipun ada perubahan dan ada transisi itu. Jadi tetap yuk kita sama-sama bekerja sama.
Anyway, teman-teman, jadi topik Broken Home ini adalah apa nih, satu album ya. dengan topik-topik sebelumnya dong. Jadi sebelumnya kita udah pernah bahas tentang bangkit dari luka perselingkuhan, terus Forgiven but not forgotten kalau nggak salah saya dengan Dokter Diat, terus kemudian Life After Divorce. Terus sekarang aku bukan anak broken home. Nah, tunggu selanjutnya nih. Nggak mau di-spill apa episode selanjutnya? Mungkin apa ya? Aku jatuh cinta lagi kali ya. Karena single parent yang kemudian akhirnya memutuskan menikah, ini menjadi tantangan juga karena ini kaitan juga nih supaya gimana? Iya, transisi kan. Aku ada 2 ayah, ada 2 ibu gitu kan. Nah, tapi itu rasanya nggak bisa kita bahas di pagi ini ya, Nanti episode selanjutnya. episode selanjutnya ya. Jadi mudah-mudahan Sobat Jiwa tetap menantikan diskusi kita, bincang-bincang kita selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Tuh, apa nih kita closing statement-nya apa ya? Ini kalau untuk karena saya sebagai salah satu part of broken homers gitu ya. Jadi ya kita memang broken home gitu, keluarga kita mungkin secara fisik dan mungkin secara jiwanya mungkin sudah tidak sama-sama lagi mungkin ya. Tapi kondisi keluarga kita tuh tidak sepenuhnya menggambarkan diri kita gitu. Kita tetap bisa berdaya sebagai anak, kita tetap bisa berfungsi secara emosional dengan baik gitu. Entah mungkin kondisi keluarga yang mungkin tidak seperti Desta dan Natasha Rizky gitu ya. Jangan lupa untuk seek for help sih, untuk bisa mengurai semeraut di kepala itu, dan as soon as possible itu tidak berlaku gitu ya. Yang benar itu adalah as much as possible karena tiap orang punya waktunya sendiri gitu. Oke, seperti itu. Thank you banget. Kalau saya mungkin lebih kepada tidak ada yang abadi hanya perubahan. Jadi don't start focusing on what bad gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya. Kayak co-parenting sehat itu bisa diusahakan dan semoga kita selalu bisa menemukan jalan menuju tempat atau kebaikan selanjutnya. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih yang menarik sekali, Pak Aun, Mbak Helen. Thank you Dr. Siti, thank you Mbak Helen, thank you juga untuk sahabat jiwa yang udah nonton gitu ya. Semoga ini kita berharap benar-benar menjadi manfaat untuk kalian yang menyaksikan, yang mungkin relate dengan topik ini gitu ya. Semoga sehat selalu. Saya pamit, Dr. Cindy pamit, Mbak Helen pamit. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.